bersama-sama dengan Ibu Ketua Koordinator, Sekretaris Bendahara, Ibu Ketua Biro yang ada di sini, yang ada di Jaya Wijaya. Kami sangat mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau layak dipuji dan disembah. Ini panitia dengan ini pegang lagi. Iya, supaya ada kisah. Wamena yang memakan wamin. Ini keluar dari Jaya Wijaya, dari Wamena ini. Saya baru pertama kali potong wamin nih. Ini ada gimana lagi? Secara pribadi. Ya. Ada khusus. Iya. Terima kasih banyak perjalanan dan juga ngambilnya ke dalam hall. Kita lagi terima lembah. Sampai apa tahu? Wah, lepas lawan, Terima kasih banyak. Kelas paling pengen kontinyo Terus mapulupulo sa outdoor kita semua. Kami dari Perempuanme atau yang Namome, kami bawa sedikit sumbangan yang ada biarlah ini menjadi berkat selama kegiatan kami 2 hari ke depan. Terima kasih.
Kami ini mahkota yang nanti kita apa? Ini melambangkan bahwa ini sudah yang nanti kita akan dicapai di desa. Aran lah nih, ya kamu, ini gua aku mereka. Kiri kini yang apa panggung tu, awe makwi kini, lego roho kunagin lego, mundok kini ni lo munggu. Yaya pasal 3 ayat 16. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Yang punya pelayanan. Yang lagi dengan akos yang meriah kepada Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali. Sebelum kita membuka kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih untuk hati yang sudah buka besar-besar ini. Bapak Ketua Koordinator Indonesia, Ibu Ketua Koordinator Indonesia, dan yang seluruh yang lain. Kami akan mendengarkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Yohanes pada pasal yang ke-4. Kita buka bersama-sama. Injil Yohanes pada pasal yang ke-4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-42. Tetapi karena terlalu panjang ayat itu, dan kita akan baca dari ayat 13 sampai dengan 18. Injil Yohanes pada pasal yang ke-4 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Saya akan membacakannya. Apakah kita dua bahasa atau cukup bahasa Indonesia? Ya, dua bahasa, bisa satu ibu, bisa teman saya. Kita akan baca dari Injil Yohanes pada pasal yang ke-4 ayat 13 hingga sampai dengan ayatnya
Demikian bunyi firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan diberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan diberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kehidupan yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Ayat 19 kita tambah. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Tema yang kita taruh di sini dari pembacaan teks yang kita baru bacakan, tema adalah Yesus adalah air hidup yang kekal. Yesus adalah air hidup yang kekal. Yesus adalah anak Allah yang harusnya tinggal di surga di sana. Tidak perlu Yesus datang ke dalam dunia ini, tetapi Yesus tinggalkan jiwa kealahannya di surga. Yesus datang ke dalam dunia ini memakai tubuh kemanusiaan. Yesus datang ke dalam dunia, Yesus menderita, dipukul, dianiaya, hingga sampai dengan mati di atas kayu salib. Itu semua karena Yesus mengasihi kita manusia, terutama perempuan-perempuan, ibu-ibu, kaum perempuan. Allah mengasihi sehingga Yesus datang ke dalam dunia dengan tubuh kemanusiaan. Dunia yang penuh dengan dosa, dunia yang penuh dan kurang dan nuri. Yesus datang tinggalkan jiwa kealahan. Itu karena Dia mengasihi. Kita baca di ayat yang tadi. Di ayat yang ke-13. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, dia akan haus lagi. Jawab Yesus kepadanya, itu air yang kamu timba di dalam sumur ini yang digali oleh Yakub. Setelah kamu minum air ini, nanti kamu akan haus lagi. Ayat yang ke-14. Tetapi barang siapa minum air yang akan diberikan kepadanya, ia tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Air yang berasal dari Yesus Kristus adalah firman Tuhan, tidak akan pernah haus lagi untuk selama-lamanya. Tidak pernah haus lagi. Air yang dimaksud di sini adalah firman Tuhan. Isi daripada Alkitab ini, firman Tuhan tidak akan pernah haus untuk selama-lamanya. Ayat yang berikutnya bilang, sebaliknya air yang akan diberikan kepadanya, ayat 14, akan menjadi mata air di dalam dirinya yang mengalir terus-menerus, memancar sampai kehidupan yang kekal. Air yang berasal dari Yesus Kristus itu tidak akan pernah kering, tidak akan pernah habis, tidak akan pernah layu, tetapi dia akan mengalir terus memancar terus di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan perempuan-perempuan yang hebat, perempuan-perempuan yang selalu melayani di daerah bahkan di kota.
mau tanam tanaman atau mau melakukan sesuatu, dia mungkin meminta tolong kepada yang lain selain dari Tuhan. Ya kalau ada, ya sebaiknya itu tidak usah, karena Tuhan Allah, kita melayani Dia tidak sia-sia. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih untuk waktu ini. Terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami mau air kehidupan yang kekal yang berasal dari Yesus Kristus itu mengalir di dalam kehidupan pribadi kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Air yang berasal dari Yesus Kristus itu tidak akan pernah kering, tidak akan pernah layu, tetapi dia akan mengalir dan memancar terus di dalam kehidupan kita, agar iman kita bertumbuh di dalam Yesus Kristus, dan kita boleh menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Dan ketika Yesus datang, kita akan menjadi orang-orang yang bersahabat dengan Yesus dan masuk di dalam kerajaan surga yang Tuhan sudah siapkan untuk kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu. Terima kasih Roh Kudus untuk pimpinan-Mu. Hingga pada hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Hamba berhenti berbicara sampai di sini, tetapi Roh Kudus tetap berbicara kepada semua perempuan yang nanti akan melayani di setiap koordinator Jaya Wijaya ini, di ketua biro yang ada di 12 biro yang ada di 12 klasis di Jaya Wijaya ini, semua komisi-komisi yang ada di jemaat yang ada di klasis Jaya Wijaya ini. Tuhan terus memberkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Dan memakaikan kartu peserta. Kalau ada teman-teman yang sudah siap, bisa maju ke depan. Bapak Ketua Koordinator, Ibu Ketua Koordinator, saya mengajak bisa maju ke depan untuk kita membuka kegiatan bersama-sama. Ya, ada yang sudah ditunjuk untuk memakaikan kartu peserta. Silakan maju. 2 ya, kalau tidak salah. Ibu Mary Zimwa sama Ibu Larina Tabuni. Departemen Pelayanan Perempuan Sinode Tinggi di Tanah Papua membuka kegiatan pelatihan kepemimpinan perempuan Kristen di dalam nama kami membuka kegiatan pelatihan kepemimpinan perempuan Kristen di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kami membuka. Tidak ada bunyi.
pembukaan hari ini. Besok hari kedua. Jadi selamat peserta selamat mengikuti kegiatan pelatihan kepemimpinan perempuan Kristen atau perempuan Kimli. Koordinator J. Wijaya selama 2 hari. Selamat untuk ya. Selamat ya untuk kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih untuk bersamanya Bapak Ketua Koordinator dan Ibu Ketua Koordinator. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Tuhan memberkati. Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus yang punya pelayanan memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Wah. Saya kembalikan waktu kepada sekaligus kami akan membagikan satu peserta yang sudah ada nama-nama di setiap biro yang sudah dan panitia sekretariatan. Kami langsung akan bagi supaya pasti sama-sama karena Ibu sudah membuka kegiatan ini. Kami akan panggil biro-biro. Biro Kelas Mulyama, Ketua Biro silakan ambil dan bagi kepada teman-temannya. Setiap biro bisa maju langsung ke depan. Iya, Ketua Biro langsung datang. Kalau yang untuk panitia nanti kita sesuaikan. Kerjasamanya nanti bisa fokus dalam materi. Kita akan masuk dalam sesi pertama, materi akan dibawakan langsung oleh Ibu Menteri. Untuk itu kami berikan waktu kepada pembawa materi yang akan membawa materi untuk sesi pertama ini. Selama 30 menit ya, 30 menit dari sekarang. Kepada Ibu dipersilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Kita akan langsung supaya tidak membuang waktu karena kita ada di 3 materi hari ini. Saya punya 30 menit saja ya, 30 menit. Materi yang pertama yaitu Yesus dan pemberdayaan ya. Yesus dan pemberdayaan. Masih ingat tidak sebelum jadi perkawan Departemen Perempuan itu namanya apa? Iya, dulu kita pakai Persekutuan Pemberdayaan Perempuan ya. Tetapi katanya kalau pemberdayaan itu diperuntukkan untuk pemerintah saja. Jadi gereja kita ganti menjadi Persekutuan Kaum Wanita atau DPP ya, Departemen Pelayanan Kaum Perempuan ya, seperti itu. Nah, di sini kita akan belajar tentang Yesus dan pemberdayaan ya. Nah, tentunya kalau kita melihat Yesus dan pemberdayaan berarti kita melihat bagaimana cara Yesus ketika memimpin ya selama ada di dalam dunia ya, seperti itu. Bagaimana dia memimpin murid-muridnya, bagaimana ketika dia ada di dalam satu kelompok, seperti apa dia, begitu. Nah, tujuannya yaitu secara pengetahuan mempelajari bagaimana Yesus memberikan kuasanya kepada para murid serta pengaruh dari hal ini. Jadi untuk pengetahuannya yang akan kita dapat, kita mempelajari bagaimana Yesus memberdayakan murid-muridnya, memberikan kuasa kepada murid-muridnya untuk mempengaruhi kita di hari ini di dalam kepemimpinan. Karena kalau
kepemimpinan itu sangat besar, ya, sangat besar, karena sudah terlalu banyak pengaruh, ya, sudah ada HP, televisi, YouTube. Nah, YouTube itu mempengaruhi sehingga banyak gereja-gereja mulai kosong karena anak-anak muda sekarang sudah tidak lagi tertarik ke gereja, tapi kalau ada kegiatan di gereja mereka lebih tertarik dengan hal-hal yang ada di YouTube, ya, hal-hal yang ada di media sosial. Nah, untuk itu tanggung jawab kita sebagai orang tua, sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana kita bisa membawa mereka kembali ke dalam gereja seperti itu. Nah, tapi untuk sesi saya kita akan belajar tentang bagaimana memberdayakan orang-orang yang ada di dalam tim kita. Nah, karena seringkali di dalam persekutuan kita katakan, oh ini DPP ada pengurus, biro Balim ada pengurus, terus komisi ini ada pengurus. Tapi seringkali di dalam kepengurusan tidak ada pemberdayaan, ya, tidak ada pemberdayaan. Semua dikerjakan sendiri, ya. Ketua jalan sendiri, bendahara jalan sendiri, sekretaris juga jalan sendiri. Nah, itu namanya tidak memberdayakan. Nah, ya, jadi yang pertama kita melihat teladan Yesus, yang kedua kita membandingkan hal ini dengan kepemimpinan yang tidak memberdayakan. Jadi kita akan belajar sama-sama untuk kita lihat, oh selama ini saya sudah memberdayakan atau saya masih kerja sendiri, seperti itu, ya. Nah, terus yang berikut, secara sifatnya membuat komitmen untuk menjadi pemimpin yang seperti Yesus, yang memberikan kuasanya kepada orang lain dalam pelayanannya, ya. Satu hal bahwa kita harus ingat, roda ini berjalan. Terus kita ini yang dulunya muda akan menjadi tua. Nah, ketika kita sudah tua, kalau kita tidak memberdayakan, kita sudah tua, siapa yang akan ganti kita? Seperti itu. Jadi tujuan memberdayakan supaya ketika kita tidak mampu lagi, sudah ada yang bisa menggantikan. Terus yang berikut, mengakui dan mengatakan dalam hati mereka sendiri apa saja dari batasan-batasan yang menghalangi mereka untuk memimpin seperti Yesus, ya. Oke, kita lanjut. Nah, praktek mendiskusikan sifat seorang pemimpin yang memberdayakan dan langkah-langkah yang dilakukan Yesus untuk memberdayakan serta membandingkan dengan cara mereka dan tim mereka untuk memberdayakan pemimpin-pemimpin dalam komunitas. Menilai sebatas apa mereka memberdayakan atau tidak memberdayakan. Jadi nanti ibu-ibu tulis di kertas selama ini di dalam persekutuan pemimpinnya sudah memberdayakan atau belum setelah nanti menerima materi, ya. Jadi bisa punya gereja ini komisinya sudah memberdayakan atau belum, atau dokternya sendiri-sendiri seperti itu, ya. Nah, itu oke, lanjut. Nah, di sini kita akan melihat ada satu drama singkat kepada kedua orang yang sudah ditulis tadi untuk main drama singkat, dipersilakan. Halo, selamat sore. Apa kabar? Selamat sore juga kakak, kabar baik. Terima kasih. Tuhan memberkati. Terus ini kakak mau sampaikan salah satu hal. Sebentar kami akan rapat. Jadi adik tolong tata ruangan atau kursi supaya para peserta bisa datang untuk duduk. Terima kasih banyak. Tuhan berkati. Ya, terima kasih kakak. Kakak kursi mana nih? Oh, ya sudah. Terima kasih. Melayani, lebih sungguh. Melayani, lebih sungguh. Tuhan
terima kasih ya dulu atas pelayanan kita dapat ruangan untuk peserta bisa datang duduk kondisi memberkati dalam pelayanan dan tanggung jawab. Terima kasih. Baik, sekian dari kita dari sini. Orang yang tidak berkomunikasi dengan baik akhirnya ada salah paham. Nah, di dalam kepemimpinan juga seperti itu. Seringkali pemimpin dengan bawahan tidak punya komunikasi yang baik, akhirnya ketika berjalan sering terjadi salah paham ya di dalam perjalanan kepemimpinan. Nah, sementara salah paham itu adalah sumber pemicu utama perpecahan di dalam pelayanan. Kalau pemimpin dengan bawahan tidak baku cocok, maka akan ngaco pelayanan ya seperti itu. Karena kita yang di atas ini contoh untuk orang-orang yang ada di bawah kita. Terus kita yang di atas tidak baku cocok, bagaimana kita mau suruh yang di bawah berdamai, sementara kita sendiri di atas tidak saling tidak sehat seperti itu. Nah, di sini pemberdayaan artinya memberikan orang apa yang mereka butuhkan, keterampilan, pelatihan, sumber daya pengetahuan supaya mereka bisa mendapatkan hasil yang diinginkan. Jadi memberdayakan itu berarti memuridkan, ya. Memberdayakan itu menurunkan ilmu, memberdayakan itu mendelegasikan tugas, memberdayakan itu regenerasi. Regenerasi itu maksudnya mendidik orang di dalam seperti itu. Kelompok satu sudah siap. Seberapapun jawaban yang sudah ada, silakan dibacakan. Kami akan menjawab hasil diskusi kami tentang materi yang sudah disampaikan oleh ibu. Sebelum itu, kami dibawahi dari satu kelompok ada 4 kelas ini, terdiri dari kelas 5, kelas 5, kelas Bali Utara, dan kelas Surabi. Nah, di sini sesuai dengan materi yang sudah disampaikan tadi, sesuai kemampuan kami bisa menjawab sedikit. Sebelumnya, saya kesempatan kepada adik sekretaris. Maaf, satu kedua, adik sendiri yang tadi ada kita punya anggota di bawah dan nama saya selaku ketua Salina Tabuni, sekretaris di Lokoba. Baik, terima kasih. Kami langsung saja izin untuk kita menjelaskan sesuai dengan pemahaman kelompok kita. Di sini kita bisa menjawab dari soal nomor 1 dan 2. Yesus memberi makan 5.000 orang, Markus 6 ayat 35 sampai dengan 44. Diskusi pertanyaan-pertanyaan berikut yang kita ambil dari 1. Apa yang dilakukan Yesus untuk memberdayakan murid-muridnya di dalam kisah ini? Untuk memberdayakan Yesus mulai dalam pelayanannya, kami di sini ambil ada beberapa hal. Yang pertama, Yesus membagi tanggung jawab kepada murid-muridnya. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus sendiri membimbing kepada murid-muridnya. Dia tidak melepaskan murid-muridnya untuk melakukan sesuatu dengan sendirinya. Tapi Yesus dia pertama membagi tanggung jawab, yang kedua membimbing. Memberi. Yang ketiga, Yesus menghargai apa yang mereka lakukan. Jadi Yesus dia tidak membiarkan murid-muridnya melakukan sesuatu dengan sendiri, tapi Yesus dia selalu menghargai apa yang mereka lakukan. Yang keempat, membantu mereka untuk melihat pelayanan secara holistik dan menyeluruh. Yesus dia memberdayakan murid-muridnya dan tidak membiarkan untuk melakukan sesuatu. Yang kelima, kita ambil dari menjelaskan arti tanggung jawab. Yesus dia memberi
pekerjaan atau kepercayaan, dia tidak membiarkan mereka, tapi Yesus membantu mereka untuk melakukan pelayanannya. Yang kelima, menghubungkan mereka dengan kuasa Allah. Dalam pelayanan Yesus melakukan semua mukjizat, Yesus dia menghubungkan dengan kuasa Allah. Jadi Yesus itu mengaku Allah itu yang maha besar, supaya murid-murid juga bisa menjalankan dalam pelayanannya, bisa akui Allah yang bisa berkuasa seperti itu. Yang berikut kita ambil Yesus dia sebagai pemimpin, dia terlibat dalam murid-muridnya. Dia sebagai pemimpin, jadi dia tidak bisa melepaskan hanya dia berikan perintah saja, tetapi Yesus dia melibatkan langsung kepada murid-muridnya. Terima kasih, itu jawaban kita dari yang 1 untuk pertanyaan nomor 1. Pertanyaan yang kedua, itu bagian kedua, andai kata Yesus bukan pemimpin yang memberdayakan dan dia tidak memberdayakan murid-muridnya, bagaimana kira-kira alur cerita ini akan berubah? Kalau Yesus dalam pelayanannya kalau tidak dilibatkan, dia akan terjadi memberikan kepercayaan itu kepada murid-murid itu melepaskan, artinya dia tidak bertanggung jawab seperti itu. Jadi jawaban kedua itu tidak mau membagi tanggung jawab. Yesus dia memberikan tanggung jawab yang sebenarnya. Dan yang berikut ingin melakukan semuanya sendiri. Yang ketiga, generasi pemimpin berikutnya yang menyebarkan Injil akan lemah atau bahkan tidak ada sama sekali. Baik, terima kasih. Jawaban kedua dari soal keduanya seperti itu. Demikian kembalikan waktu. Terima kasih. Jadi gereja kita dan masalah kepemimpinan terutama. Sebenarnya kalau kita mau belajar tentang kepemimpinan, kita bisa belajar dari tempat lain. Contoh yang paling utama untuk belajar kepemimpinan, belajar sama siapa? Hah? Kristus. Betul. Contoh kepemimpinan yang Yesus ajarkan, Yesus lakukan sendiri, praktekkan sendiri. Nah, hari ini di dalam kita punya gereja, kita bilang kita ini pelayan Kristus, tetapi kita belum, kita belum pakai contoh yang Yesus ajar. Orang mengubah untuk jabatan dalam gereja, melakukan pelayanan, tidak mau merendahkan diri, bawahan dengan di atas batu marah, itu hal-hal yang terjadi. Padahal Kristus sudah kasih tunjuk contoh, teladan kepada kita lewat firman Tuhan. Ya, kita akan belajar semua sama-sama. Saya tidak akan mengajar ibu-ibu seperti saya biasa mengajar di kampus SPT. Ibu-ibu ini ibu pelayan, ibu pemimpin semua. Jadi yang kita lakukan nanti dengan saya, kita kasih sejarah saja. Kita tidak pakai buku-buku lain, kita pakai Alkitab. Semua bawa Alkitab toh? Ibu-ibu bawa Alkitab semua? Ya, kita akan pakai Alkitab. Kita buka Alkitab kalau kita gali di dalam situ. Apa yang Yesus bilang tentang kepemimpinan? Lihat di situ, lalu sekarang setelah itu baru lihat kembali ke saya. Selama ini saya pimpin itu betul, kan? Sudah ikut seperti yang ada dalam Alkitab atau saya pimpin jauh, tidak sesuai dengan yang ada dalam Alkitab. Itu kita akan lihat sama-sama. Sudah siap ya? Oke. Apa itu pemimpin? Apa itu pemimpin? Pemimpin itu seseorang yang dapat mempengaruhi orang lain mencapai satu tujuan bersama. Jadi pemimpin itu dia hanya ajak orang untuk mencapai satu tujuan. Begitu. Ibu koordinator sebagai pemimpin, dia akan bawa dia punya
artinya semua jajaran pimpinan-pimpinan dia mau pimpin kemana itu pimpinan yang tahu. Atau ibu ketua departemen mau bawa report ini kemana? Itu ada di sini. Jadi pemimpin itu orang yang berada di depan, dia yang akan mengarahkan, ya, untuk bisa mencapai tujuan bersama. Ya, sekarang saya minta di dalam kelompok sudah dapatkan program kayak gini ya. Sekarang ibu-ibu semua buka dalam kitab Markus, semua kelompok. Markus pasal 10 ayat 35 sampai 45. Baca, baru jawab pertanyaan ini. Pertanyaan ada 3. Apa yang dicari oleh Yakobus dan Yohanes? Di dalam cerita ayat di kitab Markus pasal 10 ayat 35 sampai 45. Kedua, waktu Yakobus Yohanes bicara sama Tuhan Yesus, kenapa 10 murid lain marah sama mereka dua? Ketiga, bagaimana respon Kristus? Bagaimana Yesus menanggapi permintaan Yohanes dan Yakobus? Dia jawab seperti apa? Ya, itu 3 pertanyaan ini masing-masing kelompok diskusi sama-sama. Baca Alkitab sama-sama, diskusi sama-sama untuk jawab ini. Nanti sebentar bisa masing-masing langsung mungkin saya kasih waktu berapa ya? $20 menit. Jadi sekarang jam 5 sore, 5.16. Masing-masing kelompok bahas dan diskusi itu 20 menit saja. Jadi silakan. Ya, kelompok yang tadi, kelompok ini tetap di situ. Ya. Oh ya, ini apa? Saya kira semua saja ya, masing-masing kelas sudah duduk di masing-masing kelas, jadi silakan diskusi. Ini punya waktu 20 menit untuk diskusi. Diskusi jawabannya itu bukan hanya bicara-bicara kasih habis waktu, tetapi jawaban langsung mesti itu punya kertas, begitu. Nanti, ya, nanti kita akan minta, kami akan tunjuk beberapa kelasis untuk nanti bisa presentasi atau baca jawaban di situ. Kemudian nanti silakan type di mana terserah. Kita bisa pakai yang dari dulu yang hasil kerja. Begitu. Sudah dapat? Gampang-gampang kayak gini sudah dapat kan ya? Ya, kalau menjelaskan lagi. Jadi bahasa yang sudah tulis di ini ya. Ini saja, sudah semua berdiri. Ya. Saya minta yang lain maju silakan. Yang dapat sesuatu baca. Ini mulai. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelas Sekolah Setengah untuk membacakan jawaban yang kami dapatkan. Kalau pertanyaan nomor 1 di sini dikatakan apa yang dicari Yakobus dan Yohanes. Jawaban kami nomor 1 di sini terdapat di ayat yang ke-37a, yaitu perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, atau mencari kedudukan. Terus yang kedua,
Mengapa 10 murid marah kepada Yakobus dan Yohanes? Jawaban kami di sini, mereka mementingkan diri sendiri sehingga murid-murid yang tadinya marah murid-murid yang lainnya marah kepada Yohanes dan Yakobus. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, bagaimana respon Yesus saat menanggapi permintaan Yakobus dan Yohanes? Jawaban kami yang ketiga di sini yaitu Yesus berkata kepada mereka bahwa hal tentang duduk di sebelah kananku atau kiriku, aku tidak berhak untuk memberikan, tetapi itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu yang disediakannya. Itu terdapat di ayat yang ke-40. Terima kasih, mungkin itu jawaban kami dari klasis paling tengah. Terima kasih, tepuk tangan untuk klasis paling tengah. Terima kasih. Kelompok kali ini silakan sambil ini punya hasil diskusi dari tempat yang kelompok balik tempel. Berikut bahasa yang tertulis begitu ya, tidak jauh di luar itu bahasa saja. Baik, terima kasih. Kesempatan diberikan kita akan menerima, kita akan jawab dalam pertanyaan, tapi kita tidak membaca pertanyaan, jawaban saja. Yang dicari oleh Yakobus dan Yohanes adalah mereka memperkenalkan kami duduk dalam kemuliaan Allah di suatu gelar. Jadi mereka meminta mencari kedudukan dalam kerajaan Allah. Itu jawaban pertama. Yang kedua, jawaban kedua, murid marah karena Yakobus dan Yohanes meminta Tuhan Yesus untuk hal kerajaan surga. Mereka meminta kepada Yesus sehingga mereka memarahi Yakobus dan Yohanes. Terima kasih. Itu jawaban kedua. Jawaban ketiga, respon Yesus. Dia menjawab, itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu yang telah disediakan. Terima kasih. Jawaban kita di nomor ini seperti itu. Demikian jawabannya. Klasis Muna, silakan. Ya, silakan. Yang dapat terus baca silakan. Ya, silakan. Mulai. Terima kasih. Ibu-ibu yang lain tolong perhatian ke depan. Perhatian ke depan. Fokus. Jawaban pertanyaan pertama, Yakobus dengan Yohanes ingin memiliki kemuliaan Yesus. Jawaban yang kedua, mengapa 10 murid lain marah kepada Yakobus? Karena mendengar hal itu maka 10 murid lainnya menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Kemudian yang ketiga, bagaimana Yesus merespon Yakobus dengan Yohanes? Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata,
mau tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa mereka, pemerintah rakyat dengan tangan besi dan besarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Sekian terima kasih. Terima kasih. Aplaus untuk kita sekarang masuk dengan materi. Ya, sekarang saya mau sampaikan materi. Jadi saya berharap jangan ada yang angkat tangan. Nanti kalau sesi tanya jawab, kami kasih kesempatan untuk mama-mama tanya, baru bisa tanya atau mau bilang terima kasih kan, mau tanya kan, mau apakah itu bebas itu sebentar. Sekarang saya masuk dengan materi. Kita lanjut dengan materi. Tadi sudah semua paham tentang tim ya, kerja sama tim tadi. Kita kembali ke materi tadi. Jadi kerja sama tim itu tujuannya untuk mendapatkan sesuatu, mendapatkan hasil. Nah kita tim Departemen Pelayanan Perempuan Sinologi di Tanah Papua ini kami kerja sama tim. Tujuannya ada tujuan, bukan tidak ada tujuan. Tujuan kami turun ke seluruh Tanah Papua di tahun 2023 ini, tujuannya adalah menangkan jiwa untuk masuk di surga. Masuk di surga. Kami korbankan waktu, tenaga, uang untuk bayar tiket dan turun ke seluruh Tanah Papua. Itu tujuannya menangkan jiwa melalui materi yang kami sampaikan, yang kami ambil dari Alkitab. Tujuan kita itu untuk masuk di surga, karena Yesus adalah air hidup. Mari kita akan gali di dalam ayat-ayat Alkitab berdasarkan kelompok yang ada. Kita terbagi di dalam kelompok langsung supaya bukan saya yang bicara terus, bukan saya yang gali isi Alkitab, tapi saya mau mama-mama gali isi Alkitab itu sendiri. Semua bawa Alkitab ya. Jadi kelompok kita bagi di dalam 4 kelompok. Kelompok anggrek hitam, kelompok anggrek hitam, kelompok anggrek coklat, hitam coklat, kelompok anggrek putih, dan kelompok anggrek kuning. Nama kelompoknya sudah tahu semua ya. Oke. Jadi mama-mama yang gali isi Alkitab, bukan saya. Mama-mama yang nanti akan gali isi Alkitab dan naik ke sini presentasi sambil menyampaikan hasil presentasi itu, siapkan IL. Sampaikan materi, semua maju, sudah mulai ada yang tinggal kayak kemarin. Semua maju, siapkan IL 1. Kalau kita departemen punya IL itu perempuan tinggi, bangkit, semangat untuk berubah jadi kuat. Bangkit, semangat untuk berubah jadi kuat. Itu kami punya. Silakan mama bikin IL sendiri berdasarkan ayat firman Tuhan yang nanti kita kasih. Ya, jadi kita akan gali Alkitab. Masing-masing anggrek, kelompok anggrek 1, ada kertas kan? Bu Yanti kalau pakai kertas itu kayak kelompok. Ini itu lagi. Time koranti ini naik nama lagi. Ini timnya oleh kan ini. Time koranti ini naik nama lagi. Ini bola. Ini pertama di menangkan jiwa lagi. Ada santan pada kita. Ada sebelum kita yang balik, yang balik, elole, angin buat ini kenolai koraloi.
Ini yo dari kami kelompok punya kelompok 1, 2, 3, 4. Ini kerana dan dua bukan bahasa ini satu dari satu kelompok boleh naik kan ini mulai kalau korang ada. Kayak main korang ada tinggal ini benar. Nanti masing-masing kelompok ditunjuk ketua. Masing-masing kelompok ditunjuk ketua. Bukan satu orang yang memimpin. Itu, saya pikir semua kelompok yang ada di depan ini, ketua-ketua kelompok, tunjuk satu ibu untuk menggali isi Alkitab itu. Kelompok A, kelompok Anggrek Hitam akan gali Alkitab di dalam kitab Roma pasal 12 ayat 1 sampai di situ ditulis 18 tapi salah. Ayat 1 sampai 8. Kelompok Anggrek Hitam Roma pasal 12 ayat 1 sampai 8. Silakan baca, semua ibu-ibu buka Alkitab. Yang di belakang sana bawa Alkitab kan tidak mama. Buka Alkitab. Buka Alkitab bukan yang ini. Ini punya buka, itu isi Alkitabnya lain, yang ini lain. Kelompok Anggrek coklat lain, kuning lain, putih lain. Baca dia dan baca. Sudah? Oke. Kemudian Anggrek coklat. Ya, Anggrek coklat kelompok ini baca di ya, baca semua harus baca kita. Itu satu ibu jadi kita harus menjelaskan semua. Jadi baca yang sudah tulis ini ayat yang tadi saya bacakan itu, yang ada di situ. Bukti-bukti kami bukti-bukti apa yang semua mama-mama buka Alkitab. Satu Korintus pasal 12 ayat 12 sampai 31. Mama bawa Alkitab buka. Jadi tim itu artinya ketua, sekretaris, bendahara dan semua ibu-ibu di dalam gereja. Di dalam gereja itu ada kami di departemen ada tim yang tadi sudah saya bilang. Kita jalan sama-sama. Nanti kita balik lagi, jalan sama-sama, berani sama-sama. Nah, sekarang saya akan masuk kertas yang kami kasih. Kemai kurang benar, kemai kita kemarin punya itu sama. Sama potong ladangnya buku jenisnya kamu ke masa satu ke kelas sekretaris itu udah pakai rumah dia yang punya gerak. Kini kita semua ke kelas sekretaris tapi dia punya di bawah. Sama kemarin masih tapi sekarang dari bagus begini. Kemarin mungkin masih kelas dari satu ini orang itu tidak ada dia yang lain jangan nonton tapi kita simpati. Ayo kita jadi anak sekolah minggu. Yang lain dikirim tuh, Alkitab tidak ada di arah depan dia di nari, dia jarak di mana dia. Waktu nanti mulai materi 3 hari. 3 hari kemudian saya belum makan siang tidak materi selesai itu. Makan siangnya dong saya kemudian para penutupan sekalian itu. Jangan seperti kemarin. Mereka kembali kiri bilang mengenal ini gitu. Ini memang ini nama kita ni kemana sih? Ini rak di mana?
Apa kabar? Saya sehat, saya kuat, dan semuanya karena Yesus. Laskar Kristus? Siap. Laskar Kristus? Siap. Perempuan Jaya Wijaya? Maju. Perempuan Jaya Wijaya? Maju. Perempuan Jaya Wijaya? Maju. Baik, terima kasih atas waktu untuk kami kelompok Andres Putih. Saya membacakan pertanyaan yang tadi diberikan oleh Senatri. Soalnya, apa yang dikatakan ayat ini tentang kerjasama? Di awalnya ada tema jawaban. Yang ke satu, secara kembali minta maaf. Di dalam firman Tuhan 1 Korintus pasal 12 ayat 31, tetapi kami ambil jawabannya tempat jawaban yang bersama, tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Yang kedua, supaya jangan terpecahkan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Yang ketiga, karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota pun menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota pun bersukacita. Yang keempat, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Terima kasih dan sekian. Kita akan menyanyi. Yeah.
sebelum itu kami akan belajar dulu sesuai dengan firman. Kita akan belajar. 1, 2, 3. Banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari uji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, lihat atas, lihat bawah, putar-putar, lalu duduk. Terima kasih. Jawab, menurut firman bahwa jangan kami menjadi serupa dengan dunia ini, namun kami dapat membedakan mana kehendak Allah dan yang sempurna. Walaupun kita banyak anggota, namun tetapi satu tubuh. Maka Tuhan memberikan kita karunia masing-masing, yaitu karunia untuk melayani, baiklah kita melayani; karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati; karunia untuk membagikan sesuatu apa yang baik yang kita punya, baiklah kita memberikan kepada sesama dengan hati yang tulus. Barang siapa yang ingin melakukan segala sesuatu dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, hendaklah kita melakukan dengan hati damai dan sukacita. Terima kasih. kelompok anggrek coklat, kelompok anggrek putih, dan kelompok anggrek kuning. Masing-masing telah menggali isi Alkitab dan presentasi di depan. Kita dengar semua. Jadi semua materi, semua hasil penggalian Alkitab itu tujuannya untuk bekerja sama. Bekerja sama satukan iman. Kalau kita sudah ketua, sekretaris, bendahara dengan anggota ibu-ibu pertawan yang lain sudah bekerja bersama, sudah menjadi satu iman,
di dalam Kristus, maka semuanya itu dapat berjalan dengan baik, aman, dan tenang. Pedoman perempuan di Papua yang bisa menikmati ketua 12 ketua biro. Religi larangan tidak boleh. Dia sudah jadi dia apa ni? Ayo dia lepas mereka jadi kimia. Lalu dia hari hari ni kiri ni nak. Tuhan siapa dia kata? Tapi kepada satu koordinator, satu panitia. Satu ketua koordinator, satu panitia, satu kasih ada kepala distrik yang selalu menanggung kita punya kita. Kita tahu satu panitia ini satu ketua koordinator. Oke, ini masih ada satu. Buku renungan harian yang bisa mama dorong pakai baca-baca untuk ayat-ayat firman Tuhan yang dari Alkitab untuk rumah tangga, pelajaran rumah tangga Kristen, bagaimana cara melayani suami, anak-anak, istri, itu semua terambil dari ayat Alkitab. Itu sudah saya siapkan juga. Ini saya bikin sendiri. Kalau yang tadi di sana kami tim yang bikin yang di sana. Kalau ini saya bikin sendiri. Jadi saya kasih ke mama ketua koordinator, silakan bagi supaya nanti mereka yang kasih ke yang lain.
Panitia satu. Ada ibu, ya. Oke, kita foto ya. Sudah foto tadi. ST ada? Sudah ada. Oh ya, kalau bisa taruh di perpustakaan supaya mereka bisa baca. Ada lagi? Ada sekolah Alkitab bahasa daerah kan? Sekolah Alkitab Muna kan? Yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Ohoi Timur. Ya, baik, terima kasih. Kami akan berterima kasih dengan saya punya bahasa Muna. Minta maaf ya teman-teman. Menurut Ibu, Yegelone, puasa artinya ketua energin keno. Ketua pimpinan, ketua antara ketua tingkat kelasis, bahkan juga di tingkat jemaat mana gitu. Artinya namanya kementerian ini. Ini kime arnawari grup akan buat program. Anak nuekin, anjir gini. Kan otio bukaret arnaw mana gitu. Apa sakan lo gitu. Meniri kute kamu orang ini. Ya, baik. Jadi kekuasaan itu bisa mempengaruhi seseorang untuk melaksanakan tugasnya dengan baik, atau nantinya dia melaksanakan tugas atau fungsinya dengan kurang baik. Ada bisa terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Penyalahgunaan kekuasaan. Ini kimeti ini apa program kayak menome kalau ini naruh ini sama-sama kayak itu sadar merasakan dan merasa bukan ngaji dina aja loh. Ini kimeti memang juga dina mengerawai. Ya, kadang-kadang kita bisa dengar orang bilang, saya ketua dong, jadi saya putuskan ini kamu harus ikut. Ya, tapi dia mungkin melanggar beberapa tanggung jawab dari orang lain. Ya. Kemudian minta maaf. Nen arno kayak lo, nen arno dan berat. Saya dia naga. Ini memang orang mengerawai. Ya, jadi kadang-kadang orang bisa bilang kerjakan ini, jadi saya suruh aja, gua harus ikut. Ya, nah itu bisa terjadi di dalam kepemimpinan seseorang. Atau ini saya punya hak jadi, saya putuskan 100 k, 200 k, kamu harus ikut. Apa pemimpinan itu? Harus nih, gua tolong juga coba lagi harus ikuti. Ini gue yang boleh pendapat mana? Kita juga ikuti itu kolaborasi. Ya, dalam Alkitab kita ada beberapa contoh-contoh orang-orang yang memakai kekuasaan dengan tidak tepat. Tapi ada yang memakai kekuasaan dengan tepat. Oh, ini kimeti ini kita bawa ke nama negara ada dua hal lagi. Ambil ini kimeti ini kita kan apa nak eme. Dan Arabi ikuti yang kayak kepala yang kayak itu, gue lewo pun kayak negara mana kayak mana dulu. Dan Arabi ini kimeti mana apa contoh-contoh kita lagi ini kimeti gue nak kayak apa?
benar Ya, menurut ibu-ibu kira-kira siapa yang menjadi contoh pemimpin yang tepat di dalam Alkitab? Iya, pasti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu contoh seorang pemimpin yang bagus sekali. Sementara ada pemimpin-pemimpin yang hebat juga di dalam Alkitab, tapi mereka gagal. Mereka tidak menjadi pemimpin yang tepat oleh sebab ada hal-hal khusus yang terjadi dalam kepemimpinan mereka. Contohnya, satu karena tadi ada uang. Uang itu mempengaruhi, kekayaan itu mempengaruhi orang sampai dia bisa membuat keputusan-keputusan atau dia gagal di dalam pemimpin. Yang kedua, ini masalah jabatan. Kita ini nanti mau pemilu dong. Jadi jabatan ini juga bisa membuat orang gagal di dalam pemimpin. Yang ketiga itu, dia bilang gitu, perempuan ini kadang-kadang bisa bikin bapak-bapak orang gagal. Ya itu kita ini ya. Ini kita malah udah panah pakai, tapi pemimpinnya jadi ini kita malah udah panah pakai. Apa nyala nak kayak ini? Gua nak ini kita ada 3 hal. Dan ambil pertama sih uang. Iya. Pertama pengaruh uang arwah ini. Kekayaan. Ya. Yang kedua kekayaan. Perempuan. Kekuasaan. Kekuasaan. Yang terakhir kita perempuan. Kadang-kadang di dalam pelayanan itu ada 3 ini membuat nanti akan lemah pelayanan. Melemahkan ini. Jadi minta maaf ya. Minta maaf kalau kadang-kadang minta maaf kalau kadang-kadang kita perempuan ini bisa juga jadi satu alat yang bisa membuat gagal seorang pemimpin apabila pemimpin itu dia laki-laki. Tapi kalau pemimpinnya perempuan, nah laki-laki bisa bikin dia gagal juga, gitu ya. Baik, terima kasih Nir. Niku bilen pemimpinnya dari akan waktu Nir bisa dilemahkan oleh laki-laki. Kadang contoh maka tadi konflik yang terjadi di Muna. Waktu atau enggak ada. Dia akan Nir pemimpinnya dari itu. Laki-laki yang bisa jadi masalah. Tapi kalau laki-laki yang memimpin perempuan. Jadi minta maaf. Nir kumika pemimpinnya dari akan kumine Nir menjatuhkan yang dan dapan. Apa Nir menjatuhkan yang dan dapan? Apa Nir kalau nanti aku itu kalau kamu pemimpinnya hari ini. Apa Nir pemimpinnya lagi? Tidak ngomong orang lagi. Ya. Nah, siang dalam kesempatan ini saya mau membahas beberapa contoh pemimpin-pemimpin yang gagal di dalam memimpin dan pemimpin yang berhasil, ya. Jadi siapa yang bagi bagi pelajaran dulu untuk pemimpin ini pinagumino dan pemimpin itu menjaga dari yang kita udah pelajaran dulu. Ya. Yang kita mau lihat pertama buka di dalam Matius 6 ayat 19 sampai 24. Matius 6. Yang punya Alkitab bisa buka cepat-cepat Matius 6. Ayat 19 sampai 24. Ya. Ada himbauan dari Alkitab begini, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ini ngengat, karat, merusakannya dan pencuri membongkarnya serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusaknya. Nah, coba ibu-ibu pikir, apakah kita bisa memimpin kalau tidak ada uang?
no, ni ruang dekat pintunya dia anda. Bisa jalan kan tidak? Bisa kan tidak? Bisa tanya. Bisa kan tidak? Tidak bisa. Betul, tidak bisa. Hari ini kan mama-mama dalam upayakan ini sampai kami bisa datang, toh. Kalau tidak ada PG, tidak ada uang. Kalau orang Solo bilang pitir sebarat, itu tidak bisa jalan kegiatan apapun. Jadi uang kita perlukan supaya bisa menjalankan sebuah kepemimpinan. Jadi ini uang mereka arti ini pelayanan dari orang ini pelayanan bagi Tuhan, tapi uang mereka pelayanan dari dia mana menyapa naroi. Iya, tapi Tuhan bilang di sini jangan sampai kita menjadikan uang sebagai mamon. Mamon itu dewa. Mamon itu sesuatu yang mempengaruhi kekuasaan tadi. Pelayanan aku ini uang ini bukan ini uang ini kok kan dako. Ini pelayanan posisi kan lego ini kok kan lego ini uang ini pelayanan ini nanti jalan sampai nggak ada no. Ya, jadi hal yang penting di sini bahwa kita sebagai orang-orang percaya, sebagai pemimpin-pemimpin, mama-mama ini sebagai pemimpin-pemimpin yang hebat di berapa klasis ini? 12 klasis. Kita perlu uang untuk menjalankan program-program kita. Tetapi uang tidak boleh menguasai kita. Amin. Ya. Jadi ingat, uang tidak boleh menguasai saya. Kalau saya dikuasai uang, ini bahaya. Nanti saya pakai kekuasaan saya untuk pakai uang sembarang-sembarang nanti. Begitu. Terima kasih. Pelayanan dari Moroder, uang di kota penting inuk lek banner doi. Ada pelayanan dari Moroder, na uang di makawa kala dari dia, na uang di makawa kala ke di tiga bagai na uang. Ya. Jadi kita harus berhati-hati di sini. Sebab kadang-kadang ada sumbangan dari sini, sumbangan datang banyak. Ada uang banyak ini. Mari badan pengurus kita pakai rame-rame. Kadang-kadang bisa begitu. Padahal ini uang untuk pelayanan. Jadi kita harus pakai untuk pelayanan. Badan pengurus tidak boleh pakai untuk dirinya sendiri. Bisa pakai kalau itu berhubungan dengan pelayanan. Tapi kalau uang banyak di desa mau pakai untuk beli tas baru, sepatu baru, beli lipstick, beli apa lagi? Tidak boleh, ya. Uang juga program kerja itu oleh setiap seseorang di mana juga ikat uang uang juga kita uang hari ini anak pakai yo, ini nama pakai yo tidak lego. Ya, jadi uang harus diatur dengan baik, membuat catatan-catatan uang masuk, uang keluar untuk apa. Dulu suaminya ibu Ana ini itu dengan saya bekerja di SDT, kami dua itu bendahara. Jadi saya terima uang, suaminya itu mencatat, laporkan semua ke SDT. Itu sampai sekarang dia jadi bendahara di sini juga. Itu karena dulu kami kerja sama-sama. Karena kami selalu tahu bahwa ini bukan uang kami, ini uang organisasi. Ya, kayaknya sudah paham ini. Mama sudah paham itu ya. Bagus ya? Bisa paham ya? Oh, oke. Lanjut. Ada yang belum? Ya, baik. Uang itu bukan itu. Ketua fungsi itu mana kayak ketua biro, sekretaris, bendahara itu sudah difungsikan. Mana kayak itu, ya masih kelas itu kan. Bendahara itu uang tampungnya uang kayak gitu. Bendahara itu kalau ketua bidang jadi dia tidak lekoi. Atau bendahara itu penuh sekretaris itu pakai. Oh, uang nanti pakai dia tadi kalau dia jiwa kara. Unak tidak orang jadi fungsi kerja. Ya buat tidak kayak ketua kementerian bendahara kementerian sekretaris kementerian dia libu juga untuk mana uang atau dia pakai.
kita akan belajar bersama dengan materi kita, materi tentang perempuan dan pelayanan gereja. Kita akan bersama-sama menerima materi tentang perempuan dan pelayanan gereja. Kesempatan ini saya langsung berikan kepada pemateri agar menjelaskan materi yang sudah disampaikan, topik yang sudah disampaikan tadi. Oke ibu-ibu, saya ada dua materi. Ya, tadi hanya saya sebutkan satu, yaitu materi pertama perempuan dan pelayanan gereja, dan yang kedua adalah kepemimpinan pribadi atau saya sendiri. Itu yang nanti kita akan dengar bersama di saat siang hari ini. Tes. Oke, bisa dengar suara saya ya? Yang di belakang bisa dengar kah? Materi yang pertama perempuan dan pelayanan. Perempuan dan pelayanan, dia punya materinya nanti dibagikan. Jadi mungkin dibagi menurut biro, jadi biro saja yang pegang. Ya, nanti ada di koordinator, nanti koordinator yang bagikan. Wah, wene anu lombok anu ti men kumi nom ya huinom kumi o ya hunde yuguno ni bini. Wene re gunanwa. Kalau ya saya melihat dalam materi ya, kalau bicara tentang perempuan, wene kumin dari rakano. Kalau di luar sana kita pasti di belakang, tapi kalau di dalam gereja jadi bahan ribut-ribut lah, yang ribut-ribut. Mereka mungkin dari kono ini gati, tino ko na kaya baka. Pwede dia na, ya gue dia pakati, men, anare. Pasti ada, bagi kompola. Pasti ada perselisihan. Diwenen ambil. Kumaru kero kopina ni di kumendara. Karena di dalam pertama Korintus pasal 2 ayat 12, ini buku Perjanjian Baru 1 Korintus pasal 2 ayat 12. Di situ bilang begini, aku tidak mengizinkan perempuan untuk mengajar. Menanya begini, anku midi mamunila pura leo dulu dia gerapa kanin. Dalam pelayanan perempuan kah, atau perempuan mungkin ada yang jadi majelis kah, atau mungkin ada yang sudah jadi hamba Tuhan kah, atau yang ya, biasa saja aktif ikut kegiatan atau pelayanan atau ibadah-ibadah. Ya bu, nirkumi pina dengan pina perkawan pina dengan pina ibadah jadi pina ya luar itu, pina ada di tahu. Matius pasal 28 ayat 19. Ini buku Perjanjian Baru Matius pasal 28 ayat 19 ini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadikanlah semua bangsa muridku.
Kata firman Tuhan. Ayat ini Tuhan Yesus tidak bilang laki-laki kau pergi, perempuan tidak. Tidak ada ya, tidak disebut. Ayat ini makanya kita kemudian nani ko akmi nando ba imilier nani ko jere gragi ira manjoroni ayat ene genom kuminom dia natine minoman. Ayat ini juga berlaku bagi saya sebagai hamba Tuhan dan ibu-ibu semuanya. Ayat ini makanya kita kemudian anak ya, niro mungkin kele, ambillah kele, mungkin kele. Yang pertama kita diminta harus menjadi dibilang menginjili. Oh kami, yoran nani bon. Jadi kalau ibu sudah sampai di gereja, sudah jadi milik Tuhan, sudah percaya Tuhan Yesus sudah ada di dalam hati, cari jiwa juga untuk orang juga datang kepada Yesus. Yoran itu yoran nani dia gerak, yoran nanu, nini nebe aram dear, me yoran menjabu. Arake jiwa-jiwa domba ibu mirme koragi na binora. Yang kedua mendewasakan. Orang mereka inang gogeria, orang gogeria. Setelah orang percaya kepada Yesus, hari Yesus oleh beren bandu, dia harus berubah dari dunia ini kepada Tuhan. Kasih tinggal semua yang tidak baik dan ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Arebe dimalu giwene gue pakainya ritne kenara no gombo bilu ebe arero ni Yesus sobanora. Yesus sobawalia. Yang ketiga melayani. Kenakan bueria. Yang datang ini kan ketua biro, ada ketua komisi, ya toh? Sekretaris, atau bendahara, mungkin juga yang hanya anggota biasa juga berani-berani diri datang ke gereja ini. Sekarang ini ya, sekarang. Yang kedua dia, lagi ini deh, ketua biro, ketua perkawan lokal, kami buat bisa komora anak, kami membela, tidak benar kono-kono komora. Jadi gereja punya tanggung jawab untuk melibatkan ibu-ibu yang sudah masuk dalam gereja dan siap untuk dipakai Tuhan dalam pelayanan gereja. Gereja meneriati, arne tugas, Aryabu, kumi Aryabu editi. Lanjutare, area budi erit nora gare lodi. Dia huogi nora, hati agar yang tugas. Jadi kalau kita sudah ikut ibadah hari Minggu kita ikut, ibadah yang lain-lain kita ikut, ibadah giro kita ikut, itu artinya kita harus tetap aktif dalam ibadah-ibadah. Nir yaku kebagian pertawan para jemaat para kelasis para rino ko orang ko tiga no tanti kulile rina na ko. Yang kedua, orang yang sudah percaya Yesus, yang Yesus sudah ada di dalam hati, pasti ada karunia. Tuhan sudah kasih karunia satu-satu. Orang bereda, bereda di Yesus orang ini kita belum, ya weh dobi, dia buare dono. Dan yang ketiga harus melayani. Kenakan, buaya. Jangan ada yang bilang, saya tidak sekolah. Jangan ya. Kalau melayani Tuhan jangan bilang tidak sekolah, saya tidak tahu. Mungkin bahasa Indonesianya juga kurang tahu, atau mungkin karena di rumah anak ini bikin masalah terus, mama jadi sakit kepala, baru tinggalkan pelayanan. Jangan. Ya buni no kami negara no. Di sekolah ya bani no kami.
karunia aku minum api jadi ada naga dia ibu minum api kita gerapi. Mau nak kawan naga kakak ania anse kolai relek. Nagi no kumi menen si bukan nagi mekin mana ni odi betul le. Minum api negara no ya minum ragat minum awal. Yang berikut kita lihat tujuan mengadakan pelayanan perempuan. Pelayanan perempuan sebagai KIMI di Tanah Papua hadir di Jaya Wijaya untuk melakukan pelatihan kepemimpinan perempuan Kristen yang dapat kami lakukan dalam tahun ini, tahun 2023. Kita sudah melakukan di koordinator lain dan tanggal 15 sampai dengan tanggal 17 hari ini telah dapat dilaksanakan dengan baik. Itu sebabnya kami ucapkan banyak terima kasih atas dukungan doa dan sumbangsi yang dapat dilakukan oleh Koordinator Jaya Wijaya, Bapak Ketua Koordinator, Ibu Ketua Koordinator, dan 12 biro yang sudah mendukung kami bersama dengan semua pelayanan perempuan yang ada di Jaya Wijaya sudah mensponsor, mendukung sehingga acara ini dapat berjalan dengan baik. Itu sebabnya kami Departemen Pelayanan Perempuan sebagai KIMI di Tanah Papua mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Yang terhormat Badan Pengurus Departemen Pelayanan Perempuan Sinode, duta-duta Allah yang sudah hadir. Yang terhormat ke-12 Badan Pengurus Biro Pelayanan Perempuan Koordinator Jaya Wijaya. Yang terhormat Bapak Pendeta Matias Dian selaku Koordinator Jaya Wijaya. Yang terhormat G143 Badan Pengurus Pelayanan Perempuan yang ada di setiap gereja. Yang terhormat pemerintah Kabupaten Jaya Wijaya ataupun yang mewakili hari ini hadir. Yang terhormat kaum intelektual Koordinator Jaya Wijaya. Yang terhormat hamba-hamba Tuhan Koordinator Jaya Wijaya. Yang terhormat panitia pelaksana kegiatan dan yang saya kasih seluruh jemaat Tuhan serta seluruh tamu undangan dan simpatisan. Pertama-tama marilah kita memuliakan Allah Bapa kita. Hanya oleh anugerahnya kita boleh dapat melakukan kegiatan pelatihan di hari Kamis dan Jumat di bawah sorotan tema pelatihan kepemimpinan perempuan Kristen dan subtema melalui kegiatan pelatihan ini kita tingkatkan mutu pelayanan agar berubah mandiri dan sejahtera di tengah dunia globalisasi. Bapak, Ibu, dan semua saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam rangka kegiatan pelatihan ini yang merupakan sukacita kami, baik Badan Pengurus Pelayanan Perempuan Koordinator Jaya Wijaya, 12 biro klasis, bahkan seluruh 143 jemaat yang hadir hari ini adalah ketika Badan Pengurus Departemen Pelayanan Perempuan Sinode secara langsung mengunjungi kami, sehingga kami merasa bahwa kami punya mama datang melihat anak-anaknya. Dari dekat melihat kami seperti ini sudah kami. Selanjutnya atas nama Badan Pengurus Pelayanan Perempuan Koordinator Jaya Wijaya, kami berterima kasih kepada seluruh 12 biro klasis, kaum profesional di setiap 12 biro klasis, dan juga seluruh dukungan dari seluruh jemaat di 143 gereja yang ada di Koordinator Jaya Wijaya, dan serta